Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini kami akan membahas tentang materi persamaan diferensial eksak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Indah Resti Ayunisuri, MSI. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang telah membuat video pembahasan materi kali ini. Yang pertama itu ada saya sendiri, Eka Sri Mulyati, NPM 201150193. Dan rekan saya yang pertama ada Fardias Ilman Risyadi, NPM 20110500243, dan rekan saya yang kedua Diah Rifka Fadilah, NPM 2011050241. Tanpa basa-basi lagi, sekarang kita lanjut ke pembahasan materi oleh rekan saya. Simak baik-baik ya teman-teman. Baiklah, dengan saya Diah Rifka Fadilah, dan di sini kita akan membahas yang E, persamaan diferensial eksak, yang merupakan salah satu subbab dari bab 3. Apa sih persamaan diferensial eksak itu? Jadi, bentuk PD m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0 disebut persamaan diferensial eksak jika turunan fungsi m terhadap y atau do m per do y sama dengan do n per do x yang mempunyai penyelesaian umum fx, y sama dengan c. M, x, y dan n x, y di sini tuh merupakan suatu fungsi dengan dua variabel. Nah, untuk menentukan persamaan diferensial eksak, kita tuh harus tahu dia itu bentuknya eksak atau non eksak. Di sini do m per do y sama dengan do n per do x ini merupakan syarat persamaan diferensial tersebut eksak atau tidaknya. Jadi kita harus membuktikan itu dulu. Do m per do y itu merupakan hasil dari integrasi m x, y terhadap x dengan y tetap, sedangkan do n per do x itu hasil dari integrasi n x, y dengan terhadap y dengan x tetap. Jadi, jika sudah terbukti sama, maka persamaan tersebut terbukti berbentuk eksak. Selanjutnya, menentukan persamaan eksak melalui langkah-langkah berikut. Langkah-langkah menemukan suatu fungsi fx, y sama dengan c adalah yang pertama, perhatikan bahwa do f per do x sama dengan n x, y dan do f per do y sama dengan n x, y. Nah, di sini kita uji syarat ya teman-teman. Jika sama, itu kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Langkah kedua, jika sudah dibuktikan bahwa itu persamaannya eksak, integrasikan m x, y terhadap x dengan y tetap. M x y sama dengan do f per do x dx yang dihasilkan fx, y sama dengan integrasi terhadap x m x, y dx plus py, di mana py adalah fungsi sembarang dari y saja atau konstanta. Di langkah kedua ini sebetulnya kita bisa milih mau pakai persamaan yang satunya, yaitu n x, y. Nanti akan dijelaskan di akhir, ada catatan. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, fungsi fx, y dalam langkah kedua didiferensialkan parsial terhadap y sehingga diperoleh do f per do y sama dengan do per do y integral terhadap x n x, y dx plus do v per do y. Jadi pada langkah ketiga ini, dari hasil langkah kedua tadi, itu kan hasilnya fx, y itu didiferensialkan parsial terhadap y. Kan kalau tadi yang di langkah kedua diintegralkan terhadap x.
dengan Y tetap. Nah, kalau di langkah ketiga ini kebalikannya. Dari hasil yang kedua tadi itu didiferensialkan terhadap Y. Selanjutnya yang keempat, karena do F per do Y sama dengan N X, Y, maka do P per do Y sama dengan N X, Y plus do per do Y integral terhadap X N X, Y dx. Dari sini Y dapat diperoleh. Jadi dalam hasil ketiga itu, hasil dari yang langkah nomor 3 kita samakan dengan N-nya, maka diperoleh PY. Nah, yang terakhir, jika PY-nya sudah diperoleh, yang didapat pada langkah keempat itu disubstitusikan ke Fx, Y dalam langkah kedua. Dengan demikian, Fx, Y sama dengan C dapat diperoleh. Jadi pada langkah keempat ini kita substitusikan atau gabungkan gitu ke langkah kedua, ke Fx, Y-nya. Dengan demikian pun Fx, Y sama dengan C-nya dapat diperoleh. Catatan, berdasarkan langkah kedua dapat diintegrasikan N X, Y terhadap Y dengan X tetap. Langkah selanjutnya adalah sama, hanya peranan X diganti Y atau sebaliknya. Nah, jadi pada langkah kedua ini kita itu bisa memilih. Kalau di sini kan integrasikan N X, Y terhadap X dengan Y tetap. Kita bisa juga tuh integrasikan N X, Y terhadap Y dengan X tetap. Dan untuk selanjutnya, jika misalkan kita di langkah kedua itu integrasikan N X, Y terhadap Y dengan X tetap, maka di langkah ketiganya pun kita ganti itu dengan diferensialkan parsial terhadap X. Jadi di langkah kedua itu kita mempunyai dua pilihan yang nantinya hasilnya itu sama aja. Baik, itulah kelima langkah-langkah dalam menentukan persamaan diferensial eksak. Agak bingung ya kalau langkah-langkahnya aja. Untuk lebih memahaminya, berikut akan disajikan contoh soal di mana contoh soal itu tuh mengandung 5 langkah demi langkah dari yang kita pelajari. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita membahas contoh soal dari materi persamaan diferensial eksak bersama saya Fardia Silmarisadi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan jawab umum persamaan diferensial dari 2x plus y dx plus x min 2y dy sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. M sama dengan 2x plus y, maka do m per do y sama dengan 1. Dan n sama dengan x min 2, maka do n per do x sama dengan 1. Ternyata do m per do y itu sama dengan do n per do x yang hasilnya sama-sama 1. Maka persamaan diferensial tersebut adalah eksak. Mengapa? Karena telah memenuhi syarat-syarat dalam menentukan fungsi f(x, y) pada pembahasan persamaan diferensial eksak tersebut. Nah, karena do f per do x sama dengan m, maka f(x, y) sama dengan integral dari 2x plus y dx dengan hasil sama dengan x pangkat 2 plus xy plus py. Karena mencari py itu kita menggunakan yang namanya mendiferensialkan parsial fungsi f(x, y) terhadap y. Maka do f per do y sama dengan do per do y kurung kurawal integral m x, y dx plus do pi per do y dengan hasil sama dengan x plus do per do y py. Nah, karena do f per do y sama dengan n, maka x plus do per do y py sama dengan x min 2y. Maka do per do y py sama dengan min 2y. Karena kita ingin mencari py, dengan mencari py itu maka kita
merubah arah, yang dimana Py sama dengan integral dari min 2y dy. Maka Py sama dengan min y pangkat 2 plus k. Sehingga fx, y sama dengan x pangkat 2 plus xy min y pangkat 2 plus k sama dengan c. C ini juga bisa disebut dengan konstanta. Jadi, solusi umum persamaan diferensial eksak pada contoh soal pertama tersebut adalah x pangkat 2 plus xy min y pangkat 2 sama dengan c. Lanjut kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan jawab umum persamaan diferensial dari 2x cos y min e pangkat x dx min x pangkat 2 sin y dy sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. M sama dengan 2x cos y min e pangkat x. Maka do M per do y sama dengan min 2x sin y. Sedangkan N sama dengan min x pangkat 2 sin y min e pangkat x. Maka didapatkan do N per do x sama dengan min 2x sin y. Karena berlaku do M per do y sama dengan do N per do x, maka persamaan diferensial tersebut adalah eksak. Nah, karena do F per do Ex sama dengan M, maka fx, y sama dengan integral dari 2x cos y min e pangkat x dx. Dengan hasilnya sama dengan x pangkat 2 cos y min e pangkat x plus pi. Karena di sini juga mencari pi dengan mendiferensialkan parsial fungsi fx, y terhadap y. Sehingga do f per do y sama dengan do per do y kurung kurawal x integral dari mx, y dx plus do pi per do y. Dengan hasilnya sama dengan min x pangkat 2 sin y plus do per do y pi y. Karena do f per do y sama dengan n, dan n itu sama dengan min x pangkat 2 sin y, maka dapat kita cari min x pangkat 2 sin y plus do per do y pi y sama dengan min x pangkat 2 sin y. Maka dapat dihasilkan do per do y pi y sama dengan 0. Dan hasilnya pi y sama dengan 0. Sehingga fx, y sama dengan x pangkat 2 cos y min e pangkat x plus k sama dengan c, atau bisa disebut dengan konstanta. Jadi solusi umum persamaan diferensial eksak pada contoh soal kedua tersebut adalah x pangkat 2 cos y min e pangkat x sama dengan c. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga, yang dimana tentukan jawab umum persamaan diferensial dari 6x plus y pangkat 2 dx plus 2xy min 3y pangkat 2 dy sama dengan 0. Maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. M sama dengan 6x plus y pangkat 2, dimana xm per dy sama dengan 2y, dan n sama dengan 2xy min 3y pangkat 2, yang dimana do n per do x sama dengan 2y. Karena berlaku do m per do y sama dengan do n per do x, maka persamaan diferensial tersebut adalah eksak. Nah, karena do f per do y sama dengan n, maka fx, y sama dengan integral dari 2xy min 3y kuadrat dx. Dengan hasil sama dengan xy pangkat 2 min y pangkat 3 plus px. Nah, mencari px itu dengan mendiferensialkan parsial fungsi fx, y terhadap x. Sehingga do f per do x sama dengan do per do x kurung kurawal dari integral n x, y dy plus do pi per do x. Dengan hasil sama dengan y pangkat 2 plus do per do x pi px. Karena do f per do x sama dengan m, dan m itu sama dengan 6x plus y pangkat 2, maka y pangkat 2 plus do per do x px sama dengan 6x plus y pangkat 2, maka do per do x px sama dengan 6x. Karena kita mencari px, maka kita dapatkan
Jadi Px sama dengan integral dari 6x dx dengan hasil Px sama dengan 3x kuadrat plus k, sehingga fx, y sama dengan x y pangkat 2 min y pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus k sama dengan c atau biasa disebut dengan konstanta. Jadi jawab umum persamaan diferensial pada contoh soal yang ketiga adalah x y pangkat 2 min y pangkat 3 plus 3x pangkat 2 sama dengan c. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Bagaimana nih pembahasan materi yang telah dibahas oleh rekan-rekan Eka? Mudah dipahami bukan? Pastinya iya dong. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah menonton video kami tentang persamaan diferensial eksak. Semoga bermanfaat ilmunya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami bahas di dalam video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.